Puji Tuhan, kita kembali bertemu untuk boleh menikmati segala kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita merasakan betapa Tuhan itu selalu baik, selalu ada dan nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu. Dan firman itu akan terus memimpin kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kebenaran kepada kebenaran, dan hanya berfokus kepada Tuhan yang mengasihi kita. Hari ini kita akan mendengarkan dengan satu tema, dahulu keuntungan, sekarang kerugian. Jadi orang bisa menganggap bahwa apa yang didapatkan selama ini itu adalah keuntungan. Sangat membanggakan dia. Tapi dalam perjalanan selanjutnya baru dia sadar, wow, ternyata selama ini yang kuanggap rugi, yang kuanggap untung ternyata rugi. Jadi untung dan rugi sama-sama. Jadi nggak ada untung, yang nyata adalah rugi ya. Nah ini dari seorang Rasul Paulus yang menceritakan ini kepada kita supaya kita keluar dari keuntungan yang semu, yang sesungguhnya adalah kerugian. Dari Filipi 3 ayat 7 dan seterusnya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia, Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi di sini dibuka, saudara, yang dahulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kalau Paulus dulu menganggap itu adalah keuntungan karena dia belum sungguh-sungguh mengalami Kristus. Tapi setelah dia mengenal Kristus, maka dia katakan itu semua bukan hanya rugi, bahkan adalah sampah. Jadi di sini ada dua hal, keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian. Nah, yang pertama, dahulu keuntungan, kita lihat. Dahulu keuntungan, apa itu keuntungan? Slide berikutnya. Perbuatan agamawi, hal-hal lahiriah yang berasal dari daging, itulah keuntungan, saudara. Itu keuntungan. Perbuatan agamawi, hal-hal lahiriah yang berasal dari daging, Filipi 3:4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, hal-hal lahiriah. Inilah keuntungan yang dimaksud tadi. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, ditekankan lagi. Apa itu hal-hal lahiriah? Hal-hal lahiriah itu adalah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku pengenanya jemaat, tentang kebenaran dan dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi ini semua adalah tentang perbuatan agamawi kita. Itulah keuntungan. Itu sangat benar-benar Paulus memenuhi kriteria. Dia disunat secara jasmani, secara lahiriah dia disunat. Karena itulah peraturan orang Yahudi. Dia dari bangsa Israel, bukan dari non-Israel. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Dia dikatakan adalah orang Farisi, mahir tentang kitab suci, saudara. Tentang kegiatan aku pengenanya jemaat, sebab bagi orang-orang Yahudi yang di luar mereka adalah kafir, harus dianiaya. Bukankah Paulus pergi ke Damsyik untuk menganiaya kekristenan dan dia mendapatkan mandat pada waktu itu, saudara. Justru di situ dah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, sampai dia bilang bahwa dia lakukan semuanya menurut versi dia, walaupun dalam kebenaran yang absolut tidak seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat kecuali Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara, inilah keuntungan yang dianggap oleh
Rasul Paulus tadinya. Dan sampai sekarang di dalam agamawi, di dalam gerejawi, ini juga menjadi kebanggaan. Ya, aku ini keturunan pendeta, saya ini majelis, saya ini penyumbang terbesar di gereja, saya ini aktivis, saya ini full time, saya ini penjaga menara doa, dan banyak lagi yang dilakukan saudara. Semua aku lakukan, baca Alkitab secara konsisten, ya, ibadah dan semua dilakukan, itu menjadi kebanggaannya. Dan itu dilakukan semua adalah untuk mencapai Tuhan. Dan semua itu adalah kegagalan, itulah keuntungan yang dianggap oleh Paulus. Dan sampai sekarang kita akan lihat bahwa ini juga masih dibanggakan oleh orang-orang agamawi. Ya. Sampai sekarang orang agamawi menganggap bahwa perbuatan agamawi mereka adalah keuntungan. Ya. Makanya mereka benar-benar bertekun melakukan itu. Bangga melakukan itu saudara ya. Sampai sekarang masih Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi jemaat di Filipina kan sudah lahir baru, sudah anak Tuhan. Di Galatia juga sudah lahir baru, sudah anak Tuhan. Tapi belum cukup. Sudah sering disampaikan di sini, belum jadi murid. Jadi masih bisa tenggelam. Ya. Masih bisa terkontaminasi dengan perbuatan agamawi, hal-hal lahiriah yang bersifat dan berasal dari daging tadi saudara. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ya. Adakah kau menerima roh? Kapankah seseorang menerima roh? Ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus dalam hatinya, Yohanes 1:12, ketika itulah roh Tuhan tinggal dalam kita, memeteraikan kita untuk selama-lamanya. Adakah kita menerima roh itu karena kita melakukan semua hal-hal lahiriah tadi, melakukan hukum Taurat tadi, atau karena percaya? Tetapi semua orang yang menerimanya, kepadanya diberi kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi menerima itu adalah karena percaya, bukan karena melakukan. Setelah kita menerima, maka kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan menurut roh. Ya, melakukan hukum Taurat itu adalah perbuatan manusia dari daging saudara dan akan selalu gagal. Ya, dan percaya kepada Injil itu adalah perbuatan Kristus. Kan menerima. Jadi percaya itu berarti menerima. Sebatas orang bilang percaya, kalau tidak menerima, dia belum memilikinya. Banyak orang ngaku percaya, tapi tidak menerima. Ya, itu sebabnya orang ke gereja pun belum tentu sudah menerima. Jadi tidak berarti semua orang ke gereja atau orang Kristen sudah menjadi anak Tuhan. No, bahkan mereka melakukan banyak pelayanan pun tidak. Dalam Matius 7 menjawab itu, sekalipun mereka sudah melakukan hal-hal agamawi sampai bernubuat, mengadakan mukjizat, aku tidak pernah mengenal kamu, bahwa mereka ini belum pernah menerima. Hanya ngaku percaya tapi tidak menerima saudara ya. Jadi kalau kita hanya melakukan perbuatan agamawi, kita percaya. Aku percaya Tuhan, makanya aku berdoa. Aku percaya Tuhan, makanya aku baca Alkitab. Aku percaya Tuhan, makanya aku melayani. Aku melakukan semua karena aku percaya. Tapi gak pernah menerima kasih Tuhan. Justru dia berpikir dia memberi kepada Tuhan dengan segala usahanya. Itulah keuntungan dia. Padahal itu adalah kerugian saudara ya. Jadi percaya kepada Injil itu adalah menerima perbuatan Kristus. Percaya kepada hukum Taurat itu adalah melakukan, mengandalkan kekuatan kita. Berikutnya kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Udah menerima toh? Jadi orang memulai dengan roh itu telah menerima Yesus, bukan berbahasa roh. Ya, orang yang memulai dengan roh itu berarti telah percaya, udah menerima kasihnya. Itu memulai dengan roh. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, tadi udah percaya kepada karya Kristus. Sekarang balik lagi kepada perbuatannya. Jadi perbuatan agamawi itu berpusat kepada diri sendiri, kepada daging, saudara ya. Perbuatan agamawi itu adalah berpusat pada diri sendiri, daging. Makanya tadi dijelaskan aku disunat, aku dari suku Benjamin, aku keturunan bangsa Israel, aku orang Ibrani asli, aku bukan Tuhan.
itulah perbuatan kita. Aku telah melakukan ini. Bukankah kami telah bernubuat? Siapa yang suruh kamu bernubuat? Bukankah kami telah melakukan? Bukankah kami? Petrus juga pernah melakukan itu. Bukankah kami telah meninggalkan segala sesuatu? Jadi aku, saudara, fokusnya. Agama itu aku. Sinodenya, organisasinya, teologianya yang dijunjung, yang disanjung. Tapi orang yang sudah menerima roh, menerima kasih Tuhan itu, dia yang memuliakan Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Jadi orang yang menganggap perbuatan agamawi merupakan keuntungan, ya, mereka adalah orang bodoh. Sedikit kasar, tapi itu Alkitab mengatakan, ya. Sehebat apapun perbuatan dan pencapaian prestasi mereka dikenal dan terkenal, itu adalah orang bodoh. Setinggi apapun pengetahuan teologianya itu orang bodoh. Itu Alkitab mengatakan, saudara. Bodoh. Hai orang bodoh. Membangun di atas pasir. Ya, itu orang bodoh, saudara. Jadi puji Tuhan, di sini kita tidak ada orang bodoh, ya. Tidak menganggap lagi itu menjadi suatu kebanggaan atau keuntungan. Itu adalah kerugian. Jelas, saudara? Itulah keuntungan yang dianggap tadi. Keuntungan itu adalah kebodohan dan keuntungan itu adalah kerugian sebenarnya. Mari kita lihat kemudian. Sekarang adalah kerugian. Puji Tuhan ya, Paulus berbalik 180 derajat. Yang tadinya menganggap apa yang dilakukan itu adalah keuntungan, sekarang kerugian. Aku tinggalkan semua hal-hal lahiriahku dan aku menerima yang dari roh, yaitu pekerjaan Yesus Kristus. Banyak orang, ya kita juga mungkin mengalami fase itu sebelumnya, saudara ya. Bersyukurlah kalau saudara langsung tidak mengalami kerugian. Tapi saya salah satu orangnya yang menganggap itu dulu keuntungan. Dan ternyata itulah kerugian. Baik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saya ulangi, bahwa apa yang dilakukan orang di luar sana, saudara, yang dibangga-banggakan itu, yang dijaga itu, saudara, bahwa itu adalah semua kerugian. Kerugian. Kapankah? Kenapa Paulus bisa mengenal bahwa itu kerugian? Karena Kristus. Selagi kita masih fokus kepada diri kita sendiri, kepada kerajaan manusia, kepada pengetahuan manusia, pengetahuan baik dan jahat itu, maka itu semua akan kita banggakan, kita akan koleksi semuanya itu. Tapi itu keuntungan. Tapi itu adalah rugi, melawan segala sesuatu rugi karena pengenalan Kristus dan melepaskan semuanya itu, saudara. Nah, jadi segala sesuatu adalah kerugian, panah. Semu, sementara ya. Jadi kalaupun dapat trofi piala itu semua sementara. Hangus ya. Dan semua itulah sampah. Itulah saudara. Sampah. Semua gelar-gelar yang tinggi itu sampah. Tanpa Kristus. Semua pencapaian yang besar itu. Mau apapun kehebatan mereka itu adalah sampah. Kalau masih fokus kepada perbuatan agama itu adalah sampah, saudara. Tapi herannya masih banyak orang menyanjung-nyanjung itu sampah itu. Masih menjunjung tinggi dan mengagumi yang namanya sampah itu, saudara. Dibanggakan, saudara ya. Itu adalah sampah. Bersyukurlah saudara sudah mengalami kasih Kristus. Itu adalah sampah. Semua perbuatan agamawi itu adalah sampah. Panah. Tidak berguna, adalah kerugian. Nah, dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 33. Rohlah yang memberi hidup. Kan diawali dengan roh. Diawali dengan roh, menerima kasih Tuhan, akhiri dengan roh, dan kembali kepada daging. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Perbuatan daging, hal-hal lahiriah, perbuatan agamawi, orang mendapatkan hukum Taurat itu semua tidak berguna. Bukan hukum Taurat yang tidak berguna, karena manusia tidak bisa melakukannya. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Jadi saudara, kalau kita mengandalkan kasih Tuhan, maka kita menerima kehidupan. Tapi kalau mengandalkan kekuatan agama kita, maka orang akan mengalami
kematian. Ya. Tidak berbuah. Perbuatan agamawi atau hal-hal lahiriah itu bersifat daging dan berasal dari daging. Perbuatan agamawi yang disebut hal-hal lahiriah. Jadi semua itu saudara yang kita lihat fenomena-fenomena di dalam gereja-gereja itu sering sekali itu adalah bersifat lahiriah, ya, dan dari daging, dan sama sekali itu tidak berguna, sampah. Haleluya. Itu sama sekali tidak berguna karena itu adalah sampah. Jelas sekali ya, sampah. Gak heran kalau selalu ditegaskan Pastor Hongki di sini ya, mau apapun hebatnya teologi sejauh manapun itu semua tidak berguna, rugi, dan itulah sampah. Jadi sebelum di akhirnya orang baru menyadari rugi, lebih bagus sekarang saudara ya. Nah untuk itu Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Filipi, ya, peringatan kepada jemaat di Filipi supaya lepas dari kerugian atau sampah. Poin berikutnya. Jadi ini kabar baiknya bagi saudara dan saya. Kita mau lepas, harus lepas dari kerugian ini. Jadi kita lepas dan saya yakin kita sudah lepas. Tapi banyak orang belum lepas ya. Susah melepaskan saudara ya. Peringatan kepada jemaat di Filipi supaya lepas dari kerugian atau sampah tadi saudara, perbuatan agamawi, segala usaha hal lahiriah. Filipi 3:1b, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi Paulus menuliskan kembali. Saya tidak tahu di mana. Berarti Paulus sebenarnya sudah pernah menuliskan hal yang sama kepada jemaat. Apakah Filipi atau yang lain. Tapi ini merupakan pengulangan. Kalau diulangi itu sesuatu penting. Karena jemaat ini gagal dan jatuh lagi. Itu sebabnya menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Dan itu memberi kepastian kepadamu. Ini bukan soal pilihan. Ini adalah sebuah kepastian yang nyata. Hati-hatilah. Be careful. Hati-hati loh saudara. Dangerous, itu berbahaya. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah inilah yang membuat sampah itu menjadi berharga saudara. Orang-orang siapakah ini? Mereka inilah orang-orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi bukan perbuatan Kristus tapi perbuatannya. Inilah mereka yang disebut anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat palsu, ya. Orang-orang membalikkan Injil Kristus. Kita lihat satu-satu saudara. Oke. Peringatan kepada jemaat di Filipi. Pertama, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Kasar ya. Anjing. Bedalah dengan anjing sekarang. Anjing sekarang sudah ada yang bisa diajar ya. Tapi dalam Yahudi anjing itu adalah najis. Bagi orang Yahudi, di luar Yahudi itu adalah, maaf, seperti anjing, kafir. Kafir itulah anjing, saudara. Tapi justru Paulus mengatakan bukan lagi yang di luar Yahudi anjing, tapi Paulus katakan kamu adalah anjing itu. Orang Yahudi, saudara. Keras ini Paulus ngomongnya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, mereka lah nabi-nabi palsu, saudara. 2 Yohanes 1:10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa? Ajaran Kristus. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Menerima pun jangan, saudara. Ini masih dengar lagi, masih ngikutin lagi. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristus, janganlah kamu menerima di dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Memberi salam pun jangan, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia telah mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalau kita menyalam seseorang kan berarti kita kan menerima nih, berarti kita bersekutu dengan dia. Itu sangat tegas loh dikatakan, saudara. Untuk nabi-nabi palsu itu, tuh penyesat-penyesat itu kita jangan pernah. Jangan katakan nggak apa-apa kok Pak, kita kan kita udah punya filter lah, bisa membedakan. Jangan sama sekali saudara. Jangan terima, jangan dengarkan, jangan sambut. Ini anjing-anjing ini harus diusir saudara ya. Ini yang tidak membawa ajaran Kristus.
Tidak membawa Injil Kristus, tapi membawa Injil yang lain. Bukan roh Kristus, bukan roh Tuhan, tapi roh yang lain yang dibawa. Itulah yang disebut hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu, saudara. Maaf, dan itu banyak menggonggong di mana-mana. Mohon maaf lagi, mungkin tiap minggu juga mereka masih menggonggong gitu, saudara. Hati-hatilah terhadap itu semuanya. Ya, mereka tidak membawa ajaran Kristus, tidak membawa Injil Kristus. Tapi semua itu adalah penafsiran, tafsir teologi mereka, doktrin mereka, ajaran mereka, dan konsep mereka permula agamawi. Berikutnya kita lihat lagi, yang kedua. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja lo melayani. Melayani. Bisa pendeta. Bisa pemusik. Bisa tim praise and worship. Apalah namanya, aktivitas gereja, pelayanan misi, semuanya. Namanya pekerja-pekerja. Mereka menganggap diri udah bekerja, saudara. Tapi Tuhan bilang, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Mereka jahat. 2 Korintus 11-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Banyak yang palsu ya, saudara ya. Dulu sempat viral ya, beras palsu. Telur palsu di Bekasi itu pernah kejadian. Jadi rasul palsu ada? Ada. Pendeta palsu ada? Ada. Tapi bukan ini ya. Palsu, saudara, rasul-rasul palsu. Itu pekerja-pekerja curang. Ya, menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Wih. Jadi ada menyamar. Menyamar menjadi malaikat terang. Menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ayo. Ini satu yang harus kita syukuri di tempat ini oleh anugerah Tuhan, saudara. Kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kita nggak lagi terkena kepada rasul palsu ini, pekerja curang ini, pekerja-pekerja yang jahat ini, yang mencari kepentingan untuk dirinya sendiri, yang memuliakan dirinya sendiri, yang membangun kerajaannya sendiri. Walaupun ada casingnya Kristus, tapi dalamnya pekerjaan curang yang jahat, saudara ya. Pekerja-pekerja mereka melayani di dalam gereja, saudara. Pekerja-pekerja yang jahat ini adalah pekerja-pekerja yang curang, yang tidak jujur, yang tidak menyatakan kebenaran, karena dia tidak tahu kebenaran, saudara ya. Satu lagi yaitu penyunat palsu. Nomor 3, hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Ya. Galatia 5:2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu lagi secara lahiriah, itu kan agama Yahudi harus disunat. Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Pilih. Kita mau ikuti sunat lagi, kita mau ikuti lagi ajaran agamawi, kiblatnya Yahudi. Maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Makanya mereka sampai sekarang masih menunggu Kristus, belum percaya. Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau melakukan hukum Taurat jangan setengah-setengah. Lakukan semuanya. Makanya dikatakan lakukanlah semuanya, lakukan. Ketika kita mencoba melakukan, di situ baru harusnya sadar bahwa ternyata aku tidak bisa. Sehingga berbalik kepada Kristus. Ya, saudara. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Karena kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi saudara, kebenaran karena melakukan hukum Taurat tidak ada bagi seseorang. Tidak ada. Kamu lepas dari Kristus. Kalau kita masih terus bertahan dengan konsep agamawi kita yang lama, saudara. Kamu lepas dari Kristus dan di luar kasih karunia. Bukankah kita diselamatkan karena kasih karunia? Lepas dari Kristus, di luar dari kasih karunia. Padahal ngomongnya kasih karunia. Tapi dia sendiri di luar kasih karunia. Bisa aja ya, seperti pertandingan bola. Yang di luar kan banyak
ngomong, mengomentari. Padahal dia bukan pemain, kan gitu saudara. Ya begitu dia. Ngomong kasih karunia, tapi dia di luar kasih karunia. Ngomong tentang Kristus, rasul-rasul Kristus itu, tapi dia lepas dari Kristus. Saudara, terikat pada perbuatan agamawi, terus kita bertahan di sana. Mereka-mereka yang terus bertahan di dalam usaha perbuatan agama mereka, mereka itu lepas dari Kristus dan mereka itu hidup di luar kasih karunia. Makanya capek hidupnya toh. Harus doa puasa, harus doa keliling untuk mendapatkan, tapi nggak dapat-dapat. Karena di luar. Kenapa jungkir balik? Karena masih di luar. Kenapa tertatih? Karena lepas. Kalau kita terikat pada Kristus, walaupun jatuh kan dia angkat kita, dia topang. Tapi kalau saudara lepas, ya udah. Sakit sendiri. Bagaimana kita mau mengalami sesuatu kalau kita di luar kasih karunia? Mau bekerja keras pun semua sia-sia. Paulus mengatakan, aku bekerja keras lebih daripada mereka. Anjing-anjing dan pekerja-pekerja dan rasul-rasul penyunat-penyunat. Tapi bukan aku. Melainkan kasih karunia. Jadi saudara di luar kasih karunia, 0, 0. Bukan hanya 0, nanti lihat minus malah. Saudara ya. Jadi lepas dari Kristus, hidup di luar kasih karunia. Tak ada yang kita banggakan. Lepaskan semuanya supaya saudara mendapatkan Kristus dan hidup kasih karunia. Karena dialah aku melepaskan semuanya itu. Walau berat harus dilepaskan. Amin. Kalau nggak bisa pelan-pelan saja. Tuhan pasti menolong saudara. Next kita lihat lagi. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat. Jadi bukan soal sunat-sunat lagi secara lahiriah. Jadi kita saudara yang di dalam Kristus yang sudah menerima roh, kita tidak melakukan hal-hal lahiriah. Makanya kita tidak disunat secara jasmani. Karena kita adalah orang-orang bersunat. Kitalah orang-orang bersunat. Jadi saudara sudah disunat yang beribadah oleh roh Allah. Jadi kita beribadah oleh roh, bukan hal-hal lahiriah. Seorang perempuan bertemu dengan Yesus. Tuhan, nenek moyang kami menyembah di Yerusalem, menyembah di gunung sana. Nenek moyangmu menyembah di sana. Tapi aku berkata kepadamu, akan tiba saatnya bahwa orang percaya akan menerima dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam roh. Berarti perbuatan Kristus, kebenaran. Berarti kasih Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Titik. Kitalah yang beribadah. Kita beribadah ini oleh roh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, oleh Kristus, ya. Oleh Kristus, oleh kasih karunia-Nya, oleh rohnya kita beribadah bukan karena hal-hal lahiriah, liturgi yang sudah dibuat berdasarkan formulanya, saudara ya. Kitalah yang beribadah. Yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tapi manusia selalu gampang terpesona kepada hal-hal lahiriah. Ya toh? Lihat seorang yang cantik, wow. Yang ganteng, wow. Hal-hal lahiriah yang dilihat. Dan itu juga yang mempesona sekarang. Hal-hal yang agamawi itu yang dilihat. Saudara jangan percaya pada hal-hal lahiriah. Tapi percayalah kepada semua karya Kristus. Sunat manusia adalah lahiriah, ya. Jadi sunat mereka itu adalah lahiriah dan perbuatan manusia. Gak ada gunanya, ya. Itu adalah sampah, itu adalah kerugian. Kolose 2:11, dalam Dia kamu telah disunat. Jadi gak perlu lagi disunat oleh rasul-rasul itu, saudara. Dalam Dia, dalam Kristus saudara telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Sunat Kristus, apa itu? Salib, mati, dan bangkit. Penanggalan manusia yang berdosa, saudara. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Haleluya. Jadi orang beragama itu, saudara, terus berusaha untuk lepas dari dosa. Tapi semakin terus berdosa. Karena ketika aku ingin melakukan apa yang baik, justru sebaliknya yang terjadi.
Tapi ketika kita menyerah kepada kasih Kristus, Dia akan menuntun saudara. Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut, pikul lakuk. Berarti saudara harus mau nurut aja, selesai. Saudara ya, nurut aja saudara. Sunat Kristus adalah rohaniah. Kepercayaan saudara, iman saudara. Ketika saudara menerima Kristus, menerima kasih-Nya, percaya semua karya yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada kontribusi kita 0, sekian persen pun. Betul-betul semua itu adalah perbuatan Kristus. Maka itulah saudara sudah disunat. Dan itulah yang benar saudara ya. Kemudian dikatakan kebanggaan agamawi adalah kerugian. Dan sampah. Udah rugi, sampah lagi. Sampah disimpan menjadi sehat atau buat penyakit? Penyakit, virus. Makanya banyak orang terluka di gereja. Sakit orang nyimpan sampah. Semua masing-masing maaf. Sama-sama bawa sampah saudara. Kena virus kuman, kecewa, sakit hati. Harus pemulihan, harus pelepasan dan lain sebagainya. Wow. Kebanggaan agamawi adalah kerugian dan sampah. 1 Korintus 3:10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Yang telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus. Paulus menyatakan diri sebagai ahli bangunan. Ini bangunan ini saudara, ada dasarnya, ada pondasinya sehingga kita ada sampai di lantai 46 ini. Tapi kalaupun pondasinya sudah bagus, kalau orang melanjutkan bangunannya dengan material yang tidak bagus, ya roboh. Nah, dasarnya adalah Kristus. Yes. Jadi bagi orang yang sudah lahir baru, semua dasarnya, kita sama-sama punya dasarnya Kristus. Tapi bangunan tidak cukup hanya dasar. Bangunan tidak cukup hanya pondasi. Belum selesai. Saudaraku, dasarnya adalah Kristus, iya. Jadi jangan bangga kalau masih punya dasar. Bangunannya apa? Mari kita lihat berikutnya, bangunannya apa saudara. Membangun dengan perbuatan agamawi akan menderita kerugian. Nah gitu loh. Jadi kita bangun, nah aku udah terima Kristus. Lalu kita bangun lagi dengan kekuatan usaha kita saudara. Dengan kiblatnya kepada hukum Taurat. Maka orang itu akan mengalami kerugian. Menderita kerugian malah. Bukan cuma mengalami, menderita kerugian ya. Saya baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atasnya, di atas dasar ini dengan emas, perak atau permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sampai situ dulu. Jadi ada 6 ya. Materialnya emas, perak, permata, kayu, rumput kering dan jerami. Ini materialnya. Jadi kalau di mix itu yang susah. Dibangun dengan emas, glory, kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu dari Dia. Bagi Dialah kemuliaan. Jadi berarti tahan uji. Segala kemuliaan dari Tuhan. Sekali-kali bukan aku, tapi Dia. Bukan aku yang bekerja, melainkan Dia yang di dalamku. Perak itu dibentuk loh saudara. Ibu-ibu bisa pakai perhiasan dari perak, dari silver. Perlu dibuat. Itu adalah perbuatan Kristus bagi saudara di kayu salib. Kalau engkau membangun, dasar itu dilanjutkan dengan perak. Perbuatan Kristus, engkau menerima kasih Tuhan. Aku terima Tuhan semua. Dan hidupku yang kuhidupi bukannya aku lagi. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Aku menerima perbuatanmu yang sempurna. Lolos saudara. Ini kan gak ada kita kan? Kan kemuliaan bagi Tuhan. Dia melakukannya. Permata. Lagi-lagi ibu-ibu suka permata ya.
Engkau Yesus permata hatiku. Permata. Itu adalah karya Roh Kudus bagi saudara dan saya. Yang membuat kita menjadi indah. Sebagai mempelainya saudara. Jadi semuanya dari dia, bukan aku ya. Jadi karya Bapa, karya Kristus, karya Roh Tuhan sendiri dalam hidup saudara. Yes. Gak ada yang saya, gak ada. Tapi kembali kepada kayu. Kayu itu saudara yang potong, saudara yang tanam, saudara yang pahat. Capeklah. Itu diawali ketika Adam mengambil daun dari pohon ara saudara ya. Untuk membuat pakaian mereka. Rumput kering, jerami, itu semua adalah sampah. Karena segala kemuliaan manusia itu seperti bunga. Yang pagi hari dia mekar, sore hari dia sudah layu dan kering, lalu dibakar. Jadi ini saudara, perbuatan manusia. Jadi perbuatan agama itu adalah kayu, rumput, dan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dalam api. Ini Paulus berbicara kepada orang yang sudah lahir baru. Anak-anak Tuhan. Tapi meski anak Tuhan, saudara, mereka belum jadi murid Kristus. Mereka masih terkontaminasi, masih bisa dikendalikan oleh tadi. Maaf, anjing-anjing itu tadi. Pekerja-pekerja yang jahat itu. Penyunat-penyunat palsu itu. Sehingga mereka hanya mengkonsumsi, membangun bangunan mereka dari kayu, dari rumput kering, dan dari jerami. Yang adalah sampah, bukankah itu semua sampah? Saudara potong kayu di depan rumah. Rumputnya udah kering. Semua itu kan dibakar. Sampah semuanya. Saudara. Jadi orang ini apa? Menderita kerugian. Menderita kerugian. Tapi sayang kalau pada akhirnya baru menderita kerugian. Ya, menderita kerugian. Tetap selamat. Jadi jangan bilang hilang keselamatannya. Keselamatan itu kekal. Namanya hidup kekal. Jadi kalau keselamatannya hilang berarti yang diterima adalah hidup sementara. Bukan kekal. Tapi karena hidup kekal yang saudara terima, dasarnya Kristus tidak akan hilang. Tapi diselamatkan, namun seperti dari dalam api. Mohon maaf nih, seperti sebuah rumah yang penuh dengan barang-barang bagus segala macam. Terus terbakar. Dan orang ini terselamatkan. Tapi rumah dan segala sesuatu yang terbakar, orang ini selamat. Aduh, udah sport jantung saudara. Ya kira-kira begitu. Selamat. Keselamatan iya. Tapi Tuhan membawa saudara bukan hanya selamat. Sama seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir selamat, sudah selamat. Tuhan tidak mau mereka hanya selamat saja. Bukan untuk bersungut-sungut, bukan untuk mati di padang gurun, bukan untuk hidup kelaparan, untuk hidup pas-pasan. Tapi mereka Tuhan mau bawa kepada kasihnya yang berlimpah-limpah. Jadi tergantung saudara. Karena masih mindsetnya belum berubah ya. Belum memiliki pikiran yang diperbaharui. Nah kita lihat lagi saudara. Di dalam agamawi seseorang kan selalu minus, kurang, dan rugi. Jadi orang yang masih fokus hal-hal agamawi ini saudara, yang mempertahankan semua doktrin dan pengetahuan teologianya itu dengan pendapat si A, si B, C, dengan semua program kurikulum mereka saudaraku, itu akan mengalami selalu kurang dan kurang dan kurang. Rugi, minus mereka saudara. Matius 19 mengatakan, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Jadi sekalipun mereka bangga dengan segala pencapaian agamawinya, dan mungkin orang memuji dia, keren ya. Itu termasuk pendeta yang sukses. Itu termasuk begini dan segala macam. Tapi dia sendiri tahu. Kurang. Makanya cepat atau lambat ketahuan jadinya saudara ya. Jadi di sini kesimpulannya bahwa keuntungan agamawi itu adalah kerugian. Karena apa? Karena jadi dia untung padahal sebenarnya rugi. Jadi dalam agamawi itu tidak ada keuntungan sama sekali. Justru ada kerugian. Dan nilainya adalah sampah saudara. Bukan hanya itu, menderita kerugian.
Namanya rugi, bukan impas, rugi. Jadi kalau rugi saudara berarti kurang, minus. Ya kan? Modalnya 1 juta. Penjualannya 1 juta, berarti impas. Untung? Tidak. Rugi? Tidak. Tapi kalau modal 1 juta, pengeluaran 1.100.000, minus 100. Inilah dia saudara, minus. Boro-boro nilai 0. Minus, selalu minus dalam agamawi. Haleluya. Mari kita lihat sedikit lagi saudara. Bagaimanakah seseorang lepas dari kerugian dan sampah ini? Ini yang paling utama. Ini endingnya. Saudara, orang-orang harus lepas dari kerugian dan sampah ini. Supaya tidak rugi dan tidak membanggakan sampah tadi saudara ya. Bagaimana caranya? Filipi 3:8. Malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi bagaimana? Dengan pengenalan akan Kristus dan tinggal di dalam kasih-Nya. Hanya itu saja. Saudara akan lepas dari sampah, dari agamawi, dari gelombang-gelombang, dari pengaruh-pengaruh saudara. Kalau kita sudah mengenal Kristus dan menerima dan tinggal di dalam kasih-Nya, itulah yang disebut murid Kristus. Jadi bukan hanya menerima kasih-Nya, tapi kita tinggal di dalam kasih-Nya. Mengenal Dia dan tinggal di dalam kasih-Nya. Murid Kristus lepas dari kerugian, lepas dari sampah karena dia sendiri oleh kasih Tuhan bisa melepaskan diri dari semua kebanggaan agama tadi. Paulus melepaskan dirinya dari kerugian itu karena itu adalah sampah. Semua kita tidak suka sampah, ada di rumah langsung suruh buang saudara ya. Paulus melepaskan karena dia tahu itu adalah sampah. Berpindah dari perbuatan sendiri kepada perbuatan Kristus. Itu namanya kita melepaskan diri saudara ya. Berpindahlah dari perbuatan diri sendiri, perbuatan agamawi kepada perbuatan Kristus. Berilah kemuliaan bagi Tuhan bukan untuk diri sendiri. Terimalah perbuatan Kristus bukan mengandalkan perbuatan sendiri. Terimalah tuntunan Roh Kudus bukan mengandalkan kemampuan sendiri. Terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya. Itulah saudara sedang membangun di atas emas, perak dan permata ya. Berpindah dari hukum Taurat, dari agamawi tadi kepada kasih Kristus. Selesai saudara. Itu yang disebut murid Kristus. Berarti Anda lepas. Kemudian bagaimana kita lepas dari kasih Kristus pertama tadi? Dengan pengenalan akan Kristus dan tinggal dalam kasih. Yang kedua, dengan menerima kebenaran Kristus dan tinggal di dalam kerajaannya. Jadi terima kebenarannya. Jadi semua perbuatan kita tidak akan pernah bisa membenarkan kita. Membuat semakin terperosok saudara. Terimalah kebenaran Kristus dalam Filipi 3:9. Dan berada di dalam Dia, berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Jadi berada di dalam ibadah karena usahanya, karena perjuangannya rugi. Rugi. Karena aku sudah belajar ini rugi. Berada di dalam Kristus karena melakukan semuanya itu rugi. Tapi kalau berada dalam Kristus karena kebenaran Kristus sendiri, karena menerima kebenaran, baru saudara diberkati. Ya, dan berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. So, itu kebenaran bukan perbuatan saudara. Kebenaran itu adalah kasih karunia pemberian. Sehingga kita menjadi orang benar karena dibenarkan. Kalau agamawi kita menjadi orang benar karena melakukan yang benar. Tapi saudara menjadi orang benar karena menerima kebenaran. Dan orang menerima kebenaran akan hidup dalam kebenaran dan buahnya adalah kebenaran. Saudara ya. Jadi melepaskan diri dari kebenaran sendiri ya. Jadi kita melepaskan dari kebenaran sendiri dan menerima kebenaran Kristus. Itulah kita lepas dari sampah. Semua sampah yang kulakukan semua. 0. Bahkan rugi, minus. Tapi setelah dalam Kristus kita lihat nanti apa yang terjadi dengan saudara ya. Wow. Ini poin terakhir ternyata. Dalam Kristus kita akan selalu plus. Ditambahkan ya. Jadi tadi judul itu tadi bukan itu sebenarnya. Itu hanya judul. Tapi message-nya bukan itu bagi saudara. Pesan yang saudara terima itulah bahwa saudara sudah dalam Kristus. Karena mengenal Dia, tinggal dalam kasih-Nya, menerima kebenarannya dan tinggal dalam kerajaan-Nya, maka semua akan ditambahkan. Karena yang ditambahkan itu hanya ada dalam kerajaan sorga, di kerajaan Allah. Di kerajaan manusia kita akan diperas. Ya, diperbudak saudara. Dalam kasih Kristus kita akan selalu plus, ditambahkan. Filipi 3:9a. Dan berada dalam Dia, dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Tapi karena
kebenaran yang dianugerahkan. Matius 6:33, tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sudah menerima kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi nggak rugi, yang ada yang untung saudara. Saudara beruntung karena ditambahkan. Inilah terakhir seperti lagu pujian tadi, yang tak pernah dilihat oleh mata. Apa sih yang ditambahkan bagi saudara? Kenapa kita dikatakan plus, bahkan surplus? Oke, slide terakhir. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Ini hanya dapat di dalam kerajaan Allah, di dalam kasih Kristus. Di luar nggak dapat nih saudara. Disembunyikan malah. Karena itu masih tersembunyi, ya masih ada selubung, nggak bisa dapat itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengenal Dia. Jadi mengenal Kristus dan tinggal di dalam kasih-Nya, itulah murid Kristus. Itulah yang menerima ini. Menerima kebenaran Kristus dan tinggal di dalam kerajaan Allah. Mereka lah murid Kristus. Inilah menerima. Ini hanya untuk murid Kristus saudara. Kalau hanya sekedar lahir baru, ini belum dapat. Dia masih menggap-megap, hampir tenggelam. Ya, ini bagi saudara sebagai murid Kristus yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yang menerima kasih-Nya. Jadi bukan aku, Dia mengasihi saya. Karena Dia mengasihi, maka Dia memberi. Ya. Karena Dia mengasihi kita, Dia memberi. Karena kita menerima kasih-Nya, maka kita menerima apa yang ada padanya. Bagi orang yang tinggal di dalam kasih Kristus dan kerajaan-Nya, mereka lepas dari agamawi, lepas dari kerugian. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus ya dan kerajaannya, mereka lepas dari kerugian dan lepas dari agamawi, dari perbuatan sendiri, dari kerajaan manusia. Siapa mereka? Mereka adalah murid Kristus. Dan bagi murid Kristus itu apa yang terjadi? Semuanya disediakan. Amin. Bukan hanya disediakan, ditambahkan. Orang mungkin tahu apa yang disediakan Tuhan, tapi mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Ketika kita sudah dalam kerajaan Allah, kita tidak sedang berjuang mendapatkannya. Makanlah, hai hambaku yang baik. Nikmatilah, masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Ketika anak bungsu pulang, makanlah. Ketika anak sulung itu sudah mengalami kasih Bapa, mengerti, makanlah bersama dan kita pesta. Di dalam Kristus, kita selalu ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.